Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Aditya dari Prodi PKOA. Saya ingin mempresentasikan tentang latihan fisik pada sektor endurance. Jadi, pertama, apa itu endurance? Endurance adalah kemampuan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Setelah menyelesaikan program atau latihan tersebut, Anda masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan yang lain. Misalnya, seorang atlet yang mungkin sudah profesional, dia berlatih selama berjam-jam dengan intensitas yang tinggi. Namun jika ia memiliki endurance yang bagus, atlet tersebut masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan baik. Seperti mungkin setelah latihan dia masih bisa sekolah, kuliah, atau yang lain-lain. Bisa juga jalan-jalan atau pokoknya dia masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan setelah latihan. Jadi tidak tepar seperti itu. Kemudian target latihan pada latihan endurance yang pertama adalah kekuatan kardiovaskuler. Kekuatan kardiovaskuler ini tidak hanya dibutuhkan oleh seorang atlet, namun dibutuhkan juga oleh kaum awam atau masyarakat biasa karena supaya bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan ringan dan tidak malas seperti itu. Kemudian adalah daya tahan otot. Daya tahan otot lebih berfokus kepada seorang atlet, yaitu mungkin seorang atlet lari jarak jauh, mungkin atlet bersepeda atau atlet renang dengan jarak yang lumayan jauh. Endurance sangat dibutuhkan untuk pemain-pemain jarak jauh dalam suatu olahraga. Kemudian ada resist terhadap laktat. Resist terhadap laktat itu adalah kekuatan tubuh atau otot untuk menahan rasa sakit karena penumpukan asam laktat selama latihan yang dilakukan karena intensitas yang tinggi. Kemudian target lainnya adalah untuk membakar lemak. Ya tentu saja latihan endurance adalah latihan kardio yang membutuhkan waktu yang lama dengan intensitas yang bisa ditentukan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Membakar lemak seperti berlari dapat membakar lemak dengan sangat efektif setelah melakukan kegiatan 10 menit. Setelah itu akan terjadi pembakaran lemak terus-menerus dengan sangat cepat. Seperti sepeda kita dapat membakar lemak setelah kita bersepeda selama kurang lebih 45 menit atau 30-45 menit. Kita berusaha membakar lemak saat sepeda. Kemudian berenang juga bisa membakar lemak dengan cepat. Kemudian memperkuat otot jantung. Otot jantung sangat penting perannya bagi seorang atlet. Terlebih adalah atlet yang bermain di jarak jauh. Karena memperkuat otot jantung adalah tujuan utama untuk latihan endurance ini, karena memaksa jantung kita untuk memompa darah dengan kuat dan tahan lama. Oleh karena itu, latihan endurance sangat disarankan untuk mengikuti program latihan yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang baik, yaitu kekuatan otot yang baik, daya tahan otot yang baik, resist terhadap laktat yang baik, dan juga memperkuat otot jantung. Kemudian target lainnya adalah daya tahan performa atlet saat latihan dan bertanding. Tentu saja endurance ini sangat penting bagi performa atlet saat latihan dan bertanding. Karena jika ingin mendapatkan gelar juara, mereka harus memiliki performa yang bagus saat latihan dan performa yang baik saat bertanding. Karena juara adalah siapa dia yang bisa menahan sakit saat bertanding dan juga memiliki mental yang kuat. Kemudian model latihan endurance. Program latihan endurance itu
bisa bermacam-macam seperti lari, bersepeda atau berenang, atau bisa digabung ya di lari atau bersepeda atau lari atau berenang, terserah program yang dilakukan. Namun program latihan tersebut harus berdasarkan kepada durasi dan intensitas untuk mencapai suatu target latihan. Durasi adalah waktu selama melakukan latihan. Jadi misalnya kita latihan seperti berlari selama jogging atau berlari selama 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, kemudian berenang berapa panjang jauhnya, bersepeda berapa panjang jauhnya. Kemudian intensitas adalah berat atau tidaknya suatu kapasitas latihan, bisa diukur dari denyut nadi atau dari waktu per lap. Intensitas latihan itu berguna sekali untuk mengatur tinggi rendahnya suatu program latihan. Berikutnya adalah tahap latihan endurance. Tahap latihan endurance itu biasanya dibagi 3 bagi seorang atlet. Yang pertama adalah tahap endurance dasar atau aerobic foundation. Latihan dasar endurance dimulai dari latihan dengan durasi latihan yang panjang namun intensitasnya rendah, seperti jogging 45 menit sampai 1 jam dengan intensitas rendah 60 sampai 70%, atau biasa disebut dengan recovery untuk pengalihan performa setelah kita bertanding. Kemudian yang kedua adalah moderate. Moderate itu adalah tengah-tengah, atau kita ingin melakukan latihan yang lebih berat lagi dari intensitas dasar. Di moderate, durasi latihan sedikit panjang dan intensitasnya adalah sedang. Contoh latihannya adalah kita melakukan tempo run atau berlari selama 10-15 menit dengan intensitas 70-85%. Latihan ini sangat penting untuk membangun kekuatan otot, kekuatan endurance otot, kekuatan daya pompa jantung, dan latihan ini sangat penting bagi program latihan selanjutnya. Yang berikutnya adalah tahap VO2 max atau daya maksimal pompa jantung. Durasi latihan tingkat tinggi atau VO2 max ini berdurasi singkat dengan intensitas yang sangat tinggi. Seperti contohnya adalah latihan berlari 1 km 3x5 biasanya atau 10 tergantung program latihan yang ditentukan. Biasanya latihan ini hanya berlangsung selama 3-8 menit saja dengan intensitas 85-100% denyut nadi. Biasanya saat melakukan latihan ini seorang atlet atau seseorang dapat merasakan di mana letak maksimal dalam sebuah performanya, apakah itu sudah cukup atau tidak cukup. Masyarakat normal mungkin maksimalnya, manusia normal mungkin normalnya saat dia sampai di titik maksimal adalah 180-190 beat per menit, atau detak jantung selama 1 menit adalah 180-190 saja. Namun jika dia seorang atlet yang terlatih, dia bisa memperoleh VO2 max lebih dari 200 selama 1 menit jika memiliki kondisi tubuh yang baik. Kemudian hasil yang diperoleh dari latihan endurance tentu saja adalah sebagai menjaga kebugaran, yaitu untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita menjadi lebih nyaman, tidak capek, dan lain sebagainya, untuk menjadi orang-orang biasa. Sebagai atlet, hasil yang diperoleh untuk latihan endurance ini sangat-sangat penting, karena latihan endurance menjadi tolak ukur untuk latihan-latihan lainnya seperti latihan sprint, latihan strength, kekuatan, dan lain-lain. Kita harus memiliki endurance dulu yang baik, karena endurance ini menjadi tolak ukur sebagai latihan-latihan yang lainnya.
Sebagai seorang atlet, kita juga harus memiliki endurance baik, karena sebagai pemenang kita harus menjadi pemenang yang sebenarnya, karena kita bisa menahan, yang pertama menahan sakitnya saat kita berada di zona threshold atau di saat laktat itu sudah menumpuk saat latihan. Yang kedua, menahan daya pacu jantung yang semakin lama semakin tinggi sampai kita maksimal di atas 200 BPM tersebut. Kemudian mental sebagai juara, yaitu yang telah kita terapkan berkali-kali pada saat latihan. Sudah, seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata atau salah penjelasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.